Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, silahkan Anda subscribe, like, and comment supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Bagi Anda yang sudah bergabung, saya ucapkan salam sukses buat Anda semuanya. Oke, pada kali ini kita akan membahas fisiologi pernapasan ya. Bagaimana sistem oksigen itu bisa masuk dan bagaimana CO2 itu bisa keluar. Silakan kita akan elaborasi lebih dalam di sini. Karena itu silakan Anda tonton videonya ya. Ya, respirasi dalam bahasa kedokteran ya. Jadi peristiwa pernapasan itu adalah pertukaran gas di antara oksigen dengan CO2. Di mana terjadinya? Yaitu di dalam alveoli. Nah, pertukaran gas itu terdiri dari dua tahap. Pertama itu ada atau mekanisme yang pertama itu disebut dengan inspirasi dan yang kedua adalah ekspirasi. Inspirasi sering disebut dengan juga eksalasi, sedangkan ekspirasi juga disebut dengan eksalasi. Nah, inspirasi itu adalah kita memasukkan udara ya, memasukkan udara atau oksigen ke dalam paru-paru. Itu adalah inspirasi, sedangkan ekspirasi adalah kita mengeluarkan CO2 dari paru-paru. Nah, oke, sekarang kita lihat sistem pernapasan yang fungsinya apa saja. Pertama itu ada pertukaran gas. Ini yang pertama kali ya, fungsi utamanya. Kemudian yang kedua adalah menjaga keseimbangan asam basa. Jadi CO2 ini adalah produk buangan dari paru, kemudian nanti ditambah dengan air karena waktu kita bernapas itu juga ada uap yang keluar di situ. Kemudian nanti berubah menjadi bikarbonat ya, dimana kemudian ion H+-nya dilepas dan menjadi CO3 min. Nah, ini penting untuk menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh ya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah untuk suara dan pertahanan paru. Kemudian yang terakhir adalah untuk metabolisme dari paru-paru. Di dalam sistem pernapasan ini ada dua zona yang penting di situ. Pertama itu ada zona konduksi dan yang kedua adalah zona respirasi. Untuk zona konduksi, yaitu zona ini hanya tempat di mana udara itu hanya melintas ya. Jadi bukan tempat ditukarkan gas itu sendiri. Di mana itu mulai dari airways, jadi dari hidung sampai kepada bronchus terminalis, itu adalah zona konduksi. Jadi di mana di situ tidak terjadi zona pertukaran gas ya. Sedangkan zona respirasi itu adalah tempat di mana itu terjadinya pertukaran gas ya di antara udara dan darah. Nah, di mana itu terjadi? Mulai dari bronchus respiratoris ya, di paling kecil, jadi bronchus respiratoris, kemudian ductus alveolaris, kemudian sakul alveolaris dan di alveoli. Itu adalah zona respirasi. Oke, jadi mekanisme pernapasan itu tadi ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Lalu kita melihat sekarang fisiologi apa yang terjadi ketika kita melakukan inhalasi atau inspirasi. Yang pertama jelas ketika paru itu adalah pada saat itu posisinya adalah sedang tekanannya negatif ya. Karena tekanan negatif maka potensi untuk tekanan yang lebih tinggi itu bisa kemudian mengirim gas ke sana. Artinya gini, jadi tekanan di atmosfer itu berarti lebih tinggi dibagi dengan tekanan intrapulmonar atau TIF. Nah, maka ketika dalam posisi itu maka udara bisa kita lakukan inhalasi. Setelah dia masuk maka volume paru akan mengalami peningkatan ya. Diikuti juga dengan nanti kontraksi daripada otot-otot pernapasan yang membantu pernapasan. Kemudian di satu sisi ya, tekanan intrapulmonal itu mengalami penurunan, artinya dia di bawah tekanan atmosfer sehingga udara itu bisa masuk. Jadi intinya inspirasi itu adalah ada dua perbedaan tekanan yang terjadi di sini. Di tekanan atmosfer yang dari alam itu lebih tinggi dibanding tekanan intrapulmonal, maka udara itu akan masuk. Nah, sebaliknya waktu ekspirasi maka kita akan menurunkan
volume dari paru-paru. Jadi gas itu keluar. Kenapa bisa keluar? Karena tekanan di dalam intrapulmonal, dari dalam tekanan intrapulmonal itu lebih tinggi dibanding dengan tekanan yang ada pada atmosfer. Tekanan atmosfer ini bisa disebut dengan ATM atau tekanan atmosfer. Nah, karena dia tekanan di paru lebih tinggi dibanding dengan di luar, maka udara kemudian berjalan keluar. Kemudian mekanisme pernapasan yang lain juga yang membantu adanya kompliansi. Jadi kompliansi itu ada kemampuan paru untuk meregang selama inspirasi. Jadi waktu kita menarik napas sedemikian rupa, maka dia paru itu meregang ya sampai batas maksimal. Nah, paru dapat meregang itu ketika dalam tekanan ya. Jadi kalau dia ditekan, maka dia akan mengalami peregangan. Kemudian berikutnya yang terlibat juga adalah elastisitas. Paru itu memiliki kemampuan elastisitas atau kembali kepada bentuk semula ketika sudah dia dilepaskan oksigen itu, dilepaskan gas itu ke dalam keluar ya. Jadi misalkan gini, jadi kalau kita sekarang dalam posisi paru-paru ini penuh di mana tekanannya tinggi, maka begitu dia keluar ya, gas itu dan meninggalkan paru-paru, maka paru-paru itu tidak kemudian membuang sekaligus oksigen yang ada di situ. Nah, jadi ada udara sisa yang disebut dengan volume residu. Dan nah itu berfungsi nanti di situ. Kenapa bisa terjadi? Karena ada recoil paru ya. Nah, kenapa bisa terjadi recoil itu? Karena ada paru itu memiliki sifat elastis yang karena adanya di situ namanya elastin. Kalau ekspirasi, jadi kalau inspirasi itu tadi berarti dia aktif ya. Jadi kalau ekspirasi itu pasif. Kenapa dia pasif? Karena recoil dari paru yang elastis tadi ya. Kemudian volume rendah, maka tekanan dalam alveoli tepat di atas tekanan atmosfer. Nah, baru udara keluar dari paru-paru. Artinya begini, ketika udara di luar tekanannya lebih rendah dibanding tekanan di dalam intrapulmonal, maka dia akan keluar, udara itu akan keluar. Sedangkan volume sisa udara tetap tinggal di dalam sebagian sehingga paru-paru tidak boleh disebut dengan volume residu. Oke, proses respirasi itu terdiri dari 3. Sini yang pertama itu ada ventilasi, yaitu proses di mana udara dari atmosfer itu masuk ke dalam alveoli atau sebaliknya. Nah, ini yang kemudian akan melahirkan disebut dengan pernapasan eksternal ya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana mekanismenya, yaitu difusi. Jadi pertukaran gas yang berada di dalam alveoli dengan pembuluh darah. Jadi ketika tekanan di dalam intrapulmoner, di dalam alveoler ini ya, lebih tinggi, maka nanti dia akan mendorong oksigen itu masuk ke dalam pembuluh darah. Karena tekanan di pembuluh darah lebih kecil, sehingga kemudian gas itu berdifusi, oksigen berdifusi dari paru-paru menuju ke dalam darah. Nah, ini prosesnya. Jadi gas itu berpindahnya dari alveoler atau dari alveoli ke dalam pembuluh darah itu melalui proses namanya difusi ya. Tuh. Kemudian berikutnya ada perfusi ya. Jadi besarnya aliran darah kapiler pulmonal melewati membran alveoli. Ini namanya perfusi. Nah, di perfusi ini kemudian nanti artinya apa? Pada tingkat sel ketika oksigen itu dipertukarkan dengan CO2, maka ini disebut dengan pernapasan sel ya. Pernapasan sel atau pernapasan internal, kita bilang begitu ya. Jadi mana oksigen diambil oleh sel, kemudian CO2 produk-produk dari sisa metabolisme sel itu kemudian ditarik lagi kepada oleh pembuluh darah untuk masuk ke dalam darah, untuk kemudian nanti masuk ke dalam paru-paru untuk dibersihkan. Nah, itu prosesnya. Mekanisme pernapasan, di sini ada 2 jenis pernapasan, ada pernapasan dada dan nanti ada namanya pernapasan perut. Pernapasan dada itu di sini melibatkan otot ya, interkostalis. Jadi kalau pernapasan dada itu hasilnya terjadi kontraksi dari musculus interkostalis ya, itu. Jadi awalnya, jadi ketika terjadi kontraksi, maka udara masuk dalam rongga dada.
dan rongga dada menjadi membesar. Nah, apa yang terjadi di sini kan? Kenapa bisa begitu? Karena tekanan di intrapulmonal atau tip itu lebih rendah dibanding tekanan intra atmosfer, jadi lebih tinggi. Nah, itu inspirasi. Ketika ekspirasi, maka otot-otot interkostalis ini mulai melakukan relaksasi dan kemudian udah keluar. Kenapa? Karena tekanan intrapulmonal itu lebih tinggi dibanding dengan tekanan yang ada pada ATM, sehingga kemudian udaranya keluar. Nah, di sini kita melihat tahap inspirasi pada pernapasan dada ya. Jadi otot antara tulang iga berkontraksi, tulang rusuk naik, kemudian rongga dada jelas membesar karena volume paru kan mendorongnya untuk membesar. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibanding dengan tekanan udara luar. Artinya tip itu lebih rendah dibanding dengan ATM, tekanan ATM. Kemudian udara masuk. Ini kita ekspirasi dada, jadi ototnya berelaksasi, tulang rusuk turun, kemudian rongga dada mengecil, tip itu lebih rendah, lebih tinggi dibanding dengan di luar, kemudian udara keluar. Nah, kalau mekanisme pernapasan perut itu adalah yang terlibat otot diafragma, itu mengalami kontraksi, ya akibatnya tadi tipnya turun, ya tekanan di ATM tinggi sehingga kemudian udaranya masuk. Biasanya pernapasan perut ini terjadi pada anak-anak ya. Kemudian ekspirasi diawali relaksasi ya dari otot diafragma. Diafragma melengkung, kemudian rongga dada dan paru-paru itu kempes. Tekanan di dalamnya menjadi tinggi ya, tekanan intrapulmonal tinggi, karena ATM rendah sehingga udara keluar. Sekarang kita lihat kecepatan dari pernapasan. Jadi berbeda-beda sesuai dengan usia. Bayi baru lahir itu sekitar 30 sampai dengan 50 kali per menit. Pada orang dewasa rata-rata kira-kira ini ya 10 sampai 20 kali per menit. Oke, sekarang kita bicara tentang kapasitas paru-paru. Jadi udara keluar masuk dalam satu kali pernapasan itu disebut dengan tidal volume. Jadi kita bisa menghitung tidal volume itu dengan kira-kira 8 sampai 10 mili per kilogram berat badan. Itu caranya kita bisa melihat. Nah, jumlah tidal volume selama 1 menit itu disebut dengan minute volume. Biasanya ini dipengaruhi oleh respiration rate atau respirasi. Nah, kapasitas paru-paru dalam menampung udara itu ada sekitar 4 sampai dengan 5 liter. Kalau kita mau mengukurnya bisa menggunakan namanya alat spirometer. Nah, ini pada laki-laki dan perempuan kira-kira kisarannya 4 sampai 5 liter pada laki-laki dan 3 sampai 4 liter pada perempuan. Ini gangguan-gangguan yang sering muncul pada sistem saluran respirasi, ada sesak ya, kemudian batuk, sianosis atau warna biru pada kuku maupun pada lidah. Biasanya ini karena kekurangan oksigen ya, kemudian hemaptu atau batuk darah, hypoxia. Ini oksigen mengalami penurunan di dalam darah. Kemudian untuk hipoksemia ya. Kemudian bradipnia itu pernapasan agak lambat, perkapnia pernapasan cepat, hipnia itu pernapasan yang normal. Wheezing ini adalah bentuk gangguan dari penyempitan dari saluran pernapasan yang menimbulkan bunyi nanti ya, namanya wheezing. Kemudian ada ronci, ini biasanya terjadi di daerah internal paru-paru yang bunyi. Oke, itu dulu untuk pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses buat Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.